aku akan kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu pastinya udah siap dong? Langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Niko adalah seorang siswa yang bersekolah di SMK 7 Ciledug guys. Ia merupakan siswa yang sangat rajin dan pintar dalam segala bidang. Tapi suatu ketika ia ditemukan tewas karena ada yang sengaja membunuhnya saat ia ada di toilet. Gurunya mendapat laporan dari temannya yang melihat waktu dia mau ganti baju di toilet. Gurunya langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah sengaja membunuh Niko. Polisi datang dan bertanya, "Apa yang sebelumnya terjadi, Bu?" Ibu guru berkata, "Aku sebagai wali kelas 9A kaget banget saat mendengar kalau Niko, anak didikku, telah tewas di kamar mandi. Aku mendapat kabar dari salah satu temannya yang ingin ganti baju ke kamar mandi sekolah. Ia bilang kalau dia menemukan sudah dalam keadaan tewas dan penuh dengan darah." Pak polisi langsung pergi ke kelas Niko dan menginterogasi beberapa temannya yang sebelumnya bersama Niko. Yang pertama ada Arfan. Ia mengatakan, "Pada saat kejadian di kelas ini lagi ada pelajaran olahraga Pak. Jadi semua siswa diwajibkan membawa baju olahraga dan baju seragam. Saat itu pas teman-teman lagi jajan di kantin, saya ganti baju duluan ke kamar mandi. Jadi aku nggak tahu menau soal pembunuhan ini." Yang kedua ada Zaki. Ia mengatakan, "Aku tidak ikut olahraga soalnya lagi nggak enak badan. Jadi aku memutuskan untuk bersih-bersih kelas Pak. Lihat aja, kelas ini udah bersih, bahkan papan tulisnya udah nggak ada noda sedikit pun. Aku memang sedikit capek dan langsung tidur saat selesai bersih-bersih." Dan yang terakhir ada Devanti. Ia mengatakan, "Aku olahraga bersama teman-teman Pak. Materi hari ini yaitu bola voli. Aku sangat menyukainya. Makanya rugi banget kalau nggak ikut pelajaran olahraga minggu ini. Aku memang mendengar soal Niko yang telah tewas di kamar mandi sekolah. Tapi aku tidak tahu karena itu di kamar mandi laki-laki." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau kamu lihat, menurutmu siapakah yang telah membunuh Niko? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah Zaki guys. Karena dia bilang kalau dia telah membersihkan kelas ini sampai bersih ya. Tapi coba deh kamu lihat, papan tulisnya aja masih banyak noda gini dan ada sedikit darah di sana. Udah pasti kalau dia yang telah membunuh Niko. Hayo, siapa aja nih di teka-teki pertama ini yang jawabannya benar? Selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Paman Ibnu ditemukan tewas di dalam kandang kambing miliknya. Ia tewas karena ada yang sengaja menikamnya di bagian punggung. Istrinya menemukan dan langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh suaminya. Detektif datang dan berkata, "Ada yang suami ibu lakukan?" Istrinya Paman Ibnu berkata, "Aku sebelumnya lagi sibuk di dapur karena lagi masak untuk pesta nanti malam. Tapi saat aku mengajak suamiku untuk ke dalam rumah, suamiku tidak kunjung datang dan ternyata ia tewas di kandang kambing seusai memberi pakan ternaknya." Detektif langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di rumahnya Paman Ibnu. Yang pertama ada istrinya sendiri. Ia mengatakan, "Sudah aku katakan Pak, aku seharian ini ada di rumah karena ingin menyiapkan pesta untuk nanti malam. Aku memasak popcorn dari 30 menit yang lalu dan aku tinggal untuk mendekor ruang tamu dan ruang makan. Saat aku ingin minta bantuan ke suamiku, aku malah menemukannya tewas di dalam kandang kambing Pak." Yang kedua ada Adin. Ia mengatakan, "Aku lagi ada di rumah teman-temanku memberikan undangan untuk mereka mengenai pesta ulang tahunku yang ke-17 tahun nanti malam. Tapi saat aku di perjalanan mau pulang, tiba-tiba aja ibu menelponku untuk segera pulang karena ayah telah tewas tidak sadarkan diri." Dan yang terakhir ada ART-nya guys. Ia mengatakan, "Aku lagi membantu nyonya memasak untuk acara nanti malam. Aku memasak ayam goreng dan tempe dan pada saat lagi tenang-tenangnya di dapur, tiba-tiba aja nyonya teriak minta tolong kalau suaminya telah tewas dan mencari bantuan." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau menurut kalian siapakah yang telah membunuh Paman Ibnu? Gak pakai lama, 5 detik buat kalian jawab. Gimana? Udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah istrinya sendiri tuh.
karena dia bilang kalau lagi masak popcorn 30 menit yang lalu. Tapi coba deh kamu lihat, belum ada sama sekali popcorn yang matang di dapurnya kan? Harusnya popcorn itu udah matang dan berantakan kemana-mana. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya masih salah? Tetap semangat ya, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada saat lagi santai-santainya di kantor polisi, tiba-tiba aja mendapatkan sebuah telepon dari seorang ibu-ibu guys. Ia mengatakan, "Pak polisi, tolong saya, ada yang baru aja membunuh anak saya. Ada luka tusukan di punggungnya dan aku panik banget sekarang. Cepat kesini dan tolong anak saya, Pak." Pak polisi berkata, "Oke Bu, kami akan segera ke sana." Pak polisi langsung pergi mengunjungi tempat kejadian di daerah Ciledug. Dan di situ ada mayat anaknya yang berlumuran darah. Ibunya berkata, "Aku terakhir melihat anakku lagi menyirami bunga di depan rumahku. Ia mengambil sebuah selang dan menyalakan keran air dari arah dapur. Tapi saat aku keluar rumah dan melihat keadaan, aku kaget karena dia telah tewas." Pak polisi curiga kalau pembunuhnya adalah orang-orang terdekat dari ibu itu, terutama yang juga tinggal di rumahnya. Pak polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga ada di rumah tersebut. Yang pertama ada Sandy. Ia mengatakan, "Aku disuruh ibuku untuk membeli telur di warung depan. Namun aku pergi ke warnet dulu untuk ngeprint makalah. Saat aku pulang membawa barang belanjaan, aku kaget karena melihat adikku telah tewas di depan rumah dengan cukup tragis." Yang kedua ada Rudy. Ia mengatakan, "Pada saat kejadian, aku lagi ada di lantai 2 mengecat kamarku karena warna temboknya udah luntur. Saat aku ke bawah untuk ngambil kuas dan thinner, aku kaget karena ramai orang yang datang ke rumahku dan mendengar kabar kalau adikku telah tewas dan aku nggak tahu apa-apa." Dan yang terakhir ada suaminya guys. Ia bilang, "Aku lagi ada di kantor Pak. Saat aku baru aja duduk di meja kerja, tiba-tiba aku dapat telepon dari istriku kalau anakku telah tewas. Tanpa pikir panjang, aku langsung pulang lagi dan melihat ramai sekali orang di rumahku. Aku ini orang tuanya Pak, mana mungkin kalau aku pembunuhnya." Kalau kamu dengar dari penjelasan ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah pelaku dari pembunuhan ini? Langsung aja waktunya 5 detik dari sekarang. Mana? Siapa yang udah jawab nih? Jadi pembunuhnya adalah Sandy guys. Karena kalau kamu teliti, ia mengatakan kalau ia disuruh beli telur ke warung ya. Tapi kalau kamu lihat di plastik yang ia bawa ada pisau yang telah berlumuran darah. Masa ia membeli telur tapi malah bawanya pisau? Aneh banget dong. By the way, jawaban kamu sama aku sama nggak? Buat yang sama, wah pastinya kamu super teliti nih. Kita lanjut ya guys. Teka-teki keempat. Ada sebuah kejadian pembunuhan di suatu keluarga. Korbannya adalah Dea. Ia tewas karena ada yang sengaja meracuni makanannya. Ayahnya langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah tega melakukan ini. Detektif datang dan menanyakan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Dea. Ayahnya bilang, "Saya melihat anak saya terakhir kali di dapur. Pada saat itu ia lagi memasak makan siang untuk keluarga. Tapi saat saya masuk ke rumah mengambil perkakas untuk membetulkan pagar, saya kaget karena Dea udah mengeluarkan busa dari mulutnya." Detektif curiga kalau pelakunya adalah salah satu orang yang ada di rumah itu dan langsung memanggil mereka. Yang pertama ada Bayu. Ia mengatakan, "Aku lagi mengerjakan PR di kamarku sendirian. Saat aku ingin ngambil susu di kulkas bawah, aku kaget saat itu kakakku udah tergeletak di lantai dengan busa yang cukup banyak. Soal kejadian ini aku nggak tahu apa-apa." Dan yang kedua ada Niki. Ia mengatakan, "Pada saat kejadian aku lagi ada di pom bensin menunggu temanku. Aku kaget saat ditelepon oleh ayah kalau Kak Dea telah tewas di dapur. Aku pun langsung pulang ke rumah dan menggunakan angkot." Dan yang terakhir ada istrinya guys. Ia mengatakan, "Aku lagi berada di kamar atas lagi menidurkan anakku yang paling bungsu. Saat aku ingin meminta tolong ke suami untuk membuatkan susu, aku malah mendapat kabar kalau Dea telah tewas keracunan di dapur." Aku juga jadi bingung nih ya dengar penjelasan mereka. Tapi kalau menurut teman-teman, siapa ya yang telah meracuni Dea? Langsung aja 5 detik untuk kalian jawab. Gimana nih? Udah ketemu belum siapa ya yang telah meracuni Dea? Jadi pelakunya adalah Niki guys. Karena kalau kamu dengar dari penjelasannya, ia bilang lagi ada di pom bensin menunggu temannya.
Tapi kok ia bisa menerima telepon bapaknya ya? Yang ada dia bisa diusir sama petugas pom bensin tuh. Hayo, pastinya kalian pada terkecoh ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah pembunuh sebenarnya? Coba dijawab dan aku langsung hitung mundur 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau udah, langsung aja yuk kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!